Siapkan, mulai. Selesai. Hanya Ibu akan mengecek presensi tadi dulu ya. Sandi, Hadir. Vivi, hadir. Rena, hadir. Retno, hadir. Feby, hadir. Oke, hadir semua ya. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai, saya ada jargon. Kalau saya bilang pelajar muda, kalian menjawab siap berkarya untuk bangsa. Oke? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar muda Siap berkarya untuk bangsa. Oke, sepertinya udah lebih semangat ya. Sekarang kalian fokus dan konsentrasi, siapkan alat tulis. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini lebih lanjut, Ibu akan mereview kembali sedikit materi tentang akuntansi sebagai sumber informasi. Akuntansi sebagai sumber informasi yang mana akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi ekonomi yang mana memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas. Sehingga akuntansi merupakan salah satu dasar dalam mengelola transaksi dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, oleh karena itu, setelah belajar akuntansi sebagai sumber informasi, maka hari ini kita akan belajar tentang proses percatatan dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, kira-kira ada yang tahu persamaan dasar akuntansi itu apa? Misi pendapat. Oke, silakan. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau liabilitas. Jika nanti ada sesuatu perubahan yang timbul akibat terjadinya transaksi keuangan, perusahaan harus bisa terus menjaga keseimbangan. Ya, betul sekali ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke, lanjutkan ya. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Feby. Nah, pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva itu harta atau kekayaan dan pasiva itu modal dan utang atau modal. Selanjutnya yaitu fungsi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada untuk mengetahui perubahan harta dan kekayaan suatu perusahaan akibat dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk mengetahui berapa yang telah terpakai dan dibelanjakan dalam 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jadi fungsi persamaan dasar akuntansi ini sangat penting untuk mengetahui transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik itu pengeluaran maupun pemasukan. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu dapat tercatat dengan baik. Selanjutnya unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Aset yang termasuk aset itu ada kas, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, gedung, tanah maupun kendaraan. Selanjutnya itu ada hutang. Hutang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Hutang itu ada banyak macamnya ya. Yang pertama ada hutang usaha, hutang bank, hutang bunga, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada modal. Modal adalah hak pemilik dan atau pemegang saham atas harta perusahaan. Selanjutnya, bentuk persamaan dasar akuntansi atau yang sering dikenal dengan rumus dasar.
Rumus dasarnya yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu harta dan pasiva itu hutang dan modal. Untuk lebih memudah kalian untuk mengingat rumus persamaan dasar akuntansi ini, Ibu akan menganalogikan aktiva sebagai konsep apa dan pasiva sebagai konsep dari mana. Contoh, Ibu punya pulpen. Nah, pulpen merupakan harta yang termasuk kategori aktiva. Jadi, apa barang Ibu? Barang Ibu adalah pulpen. Nah, selanjutnya, dari mana Ibu mendapatkan pulpennya? Dianalogikan sebagai konsep pasiva, sebagai pasiva. Pulpen Ibu dari milik sendiri atau meminjam dari Vivi. Berarti milik sendiri itu sebagai modal dan meminjam dari Vivi sebagai hutang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, gue lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu mekanisme debit, kredit, dan saldo nominal. Pasti kalian tidak asing ya kalau akuntansi itu identik dengan yang namanya debit dan kredit. Nah, debit itu biasanya ada di sisi kiri dan kredit itu ada di sisi sebelah kanan. Kalian bisa lihat ini di sini ada jenis akun. Nah, jenis akunnya ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jenis akun aktiva yang termasuk aktiva itu apa aja ya tadi? Ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Nah, dari jenis akun tersebut, kalau menambahkan itu sebelah debit dan mengurangi itu sebelah kredit. Tetapi dari akun aktiva itu mempunyai saldo normal yaitu debit. Selanjutnya ada kewajiban. Yang termasuk kewajiban kan tadi ada hutang usaha, hutang bank, hutang bunga, dan lain sebagainya. Apabila mengalami penambahan, kalau hutang itu menambah sebelah kredit. Kalau mengurangi itu sebelah debit. Nah, saldo normalnya itu kredit. Selanjutnya ada modal. Modal jika bertambah itu sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Dan saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan jika bertambah sebelah kredit dan jika mengurangi sebelah debit, lalu saldo normalnya adalah kredit. Dan yang terakhir ada beban. Beban bertambah sebelah debit jika mengurangi sebelah kredit dan saldo normalnya debit. Nah, ini cara pencatatan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kalian itu harus membuat kolom dulu ya untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Yang pertama, kalian harus menulis identitas perusahaan. Semisal Sandi membuat perusahaan dalam bengkel, berarti namanya bisa bengkel, identitas perusahaannya yaitu bisa bengkel Sandi. Nah, terus di bawahnya ini ditulisi persamaan dasar akuntansi, boleh juga tabel persamaan akuntansi. Nah, periode ini ditulis transaksi yang terjadi dalam perusahaannya Sandi. Semisal Sandi melakukan transaksi di bulan Januari 2021. Nah, di sini ditulis Januari 2021. Lalu apa saja sih isi kolom dari persamaan dasar akuntansi? Yang pertama itu ada kolom tanggal. Kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kolom aktiva. Kolom aktiva berisi ada kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan. Dan pasiva ada hutang dan ada modal. Selanjutnya ada
kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini ditulis untuk nama transaksi yang terjadi. Semisal pada tanggal 1 Tuan Sandi menyerahkan modal awal untuk bengkel. Nah, terus di sini di keterangan ditulis Tuan Sandi menyerahkan modal awal. Nah, kolom aktiva ini itu bisa bertambah ya akun-akunnya, tergantung jenis perusahaan dan transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada contoh transaksi yang sering terjadi di perusahaan. Ada penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan, ada investasi pemilik atau penambahan modal usaha, ada penerimaan atau pelunasan hutang usaha, ada pembelian tunai atau kredit perawatan usaha, dan pembelian atau sewa gedung, ada penerimaan atau pelunasan hutang usaha, ada pembayaran beban usaha, gaji karyawan, listrik, telepon, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada contoh studi kasus dalam persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Vira menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai setoran modalnya. Nah, bagaimana mencatat transaksinya dalam persamaan dasar akuntansi? Nah, yang bertambah itu di aktiva yaitu kas 20 juta dan modal bertambah 20 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember, Nyonya Vira membeli peralatan salon seperti kursi, alat pengering rambut, dan alat keriting rambut seharga 10 juta secara tunai. Jadi, yang berpengaruh yaitu kas berkurang sebesar 10 juta dan peralatan bertambah 10 juta. Mengapa demikian? Karena kita kan si Nyonya Vira itu membelinya secara tunai. Nah, otomatis kalau secara tunai kita membayarkan dengan kas sehingga kas perusahaannya berkurang. Nah, terus si peralatannya tersebut kan kita mendapatkan. Jadi si peralatan dari salonnya Nyonya Vira itu bertambah. Nah, kemudian ini dijumlahkan ya. Dijumlahkan kas 20 juta yang tadi dikurangi membeli ya, jadinya menjadi 10 juta. 20 juta dikurangi 10 juta menjadi 10 juta. Kemudian peralatan bertambah sebesar 10 juta dan modal bertambah sebesar 20 juta. Nah, apabila ini dijumlahkan antara aktiva dan pasiva, itu hasilnya sama ya, sama-sama 20 juta. 10 juta ditambah 10 juta sama dengan 20 juta, dan ini 20 juta. Selanjutnya, Nyonya Vira membeli perlengkapan salon berupa bahan pembersih kulit, bahan make up, bahan berwarna rambut, dan sebagainya seharga 4 juta secara kredit. Lalu bagaimana cara mencatatnya? Nah, kita ini kan membeli secara kredit, berarti otomatis Nyonya Vira mempunyai hutang sebesar 4 juta. Nah, ini kan kolom hutang. Selanjutnya, apalagi yang transaksi yang berpengaruh? Transaksi berpengaruh pada akun perlengkapan. Akun perlengkapan ini bertambah sebesar 4 juta rupiah. Nah, jangan lupa ya, ini nanti kalian dijumlahkan jumlahnya, saldo. Ini saldo kas ada yang tadi ya, yang transaksi nomor berapa ya? Nomor 1. Kas ada 10 juta. Peralatan ada 4 juta, perlengkapan 10 juta, dan hutangnya 4 juta, serta modalnya 20 juta. Jika ini dijumlahkan semua, aktiva itu totalnya ada 24 juta. Dan aktif pasiva
Kalau dijumlahkan juga ada 24 juta. Berarti ini masih seimbang ya, belum ada kesalahan. Nah, yang terakhir ini ada dalam waktu 2 minggu salon paras telah mendapatkan langganan cukup banyak. Sebagai promosi mereka diberi kelonggaran membayar dalam waktu beberapa minggu. Jumlah tagihan kepada para pelanggan hingga tanggal 15 Desember berjumlah 1.500.000. Lalu pencatatannya, ini dalam aktiva akun yang berpengaruh yaitu akun piutang usaha. Akun piutang usaha ini bertambah sebesar 1.500.000 dan yang pasifa yaitu akun modal bertambah 1.500.000. Nah, jangan lupa dijumlahkan lagi. Ada kas sejumlah 10 juta, piutang usaha 1.500.000, peralatan ada 4 juta dan perlengkapan 10 juta. Lalu yang pasifa ada utang usaha 4 juta dan modal 21.500.000. Apabila ini dijumlahkan pasti balance, ya kan? Betul? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Bagaimana cara mencatat transaksi yang berkaitan dengan kredit, pendapatan dan beban? Ya, terima kasih Mbak Vivi atas pertanyaannya. Nah, bagaimana mencatat transaksi kredit, pendapatan dan beban? Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa sih itu kredit, pendapatan dan beban. Nah, kredit itu adalah pemilik modal mengambil kas atau aset perusahaan untuk digunakan secara pribadi. Bagaimana pencatatannya? Semisal Nyonya Vira mengambil uang sebesar 1 juta untuk digunakan kepentingan pribadi. Nah, akun yang berpengaruh yaitu kas berkurang sebesar 1 juta dan modal berkurang juga sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya itu pendapatan. Pendapatan adalah aset atau kekayaan yang terus-menerus mengalir ke dalam perusahaan. Biasanya pendapatan ini dilakukan karena perusahaan melakukan kegiatan produksi, baik itu produksi barang maupun produksi jasa. Sebagai contoh pendapatan yaitu Nyonya Vira mendapatkan pendapatan atas jasanya telah mengeramas rambut Ibu Cantik sebesar 500.000. Nah, jadi akun yang berpengaruh yaitu kas bertambah sebesar 500.000 dan modalnya juga bertambah sebesar 500.000. Selanjutnya itu beban. Beban adalah pengeluaran atau penggunaan kas perusahaan karena aktivitas operasi perusahaan. Contoh dari beban yaitu Nyonya Vira membayar tagihan telepon sebesar 150.000 kepada PTT. Lalu bagaimana mencatatnya? Nah, di aktiva kasnya berkurang sebesar 150.000 dan modalnya berkurang sebesar 150.000. Nah, jangan lupa di kolom keterangan yang tadi ya, di kolom keterangan yang ini ditulis di beban telepon. Baik,
Silakan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soalnya ya untuk kalian diskusikan. Sudah diskusinya? Sudah. Oke. Untuk setiap kelompok bisa mempresentasikan hasilnya ya. Kelompok pertama silakan. Ya. Untuk hasil analisis kelompok kami terhadap Salon Indah yaitu pada tanggal 1 Februari 2021. Selanjutnya, ya silakan. Transaksi yang pertama, H10 juta, peralatan 500.000, menjual 10.500.000, itu investasi awal. Yang kedua, Ya, terima kasih ya. Tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu kuis. Soalnya itu ada 5 soal. Bentuknya pilihan ganda. Nah, bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Sudah ya. Ibu akan mengambil jawaban kalian. Pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan? Oh iya. Silakan Rena. kesimpulan dari materi hari ini yaitu persamaan dasar akuntansi dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Karena persamaan dasar akuntansi ini sangat berguna untuk menghitung keuangan di dalam perusahaan tersebut, sehingga pengeluaran dan pemasukan perusahaan tersebut dapat tercatat dengan baik. Ya, betul sekali ya yang disampaikan Rena tadi, dan Ibu sedikit menambahkan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah model pencatatan dalam akuntansi yang paling dasar yang harus bisa kalian kerjakan terlebih dahulu agar selanjutnya dalam proses pencatatan transaksi-transaksi yang lebih rumit, baik itu dalam penjurnalan sampai laporan keuangan, dapat dilakukan dengan mudah. Pada dasarnya, dalam proses akuntansi tidak boleh sedikit mencatat, sedikit menganalisis, tapi harus sedikit-sedikit mencatat, sedikit-sedikit menganalisis. Artinya apa? Artinya kita diharuskan untuk disiplin dalam hidup. Disiplin di dalam hidup itu memang sulit, tapi jika dalam hidup kita tidak disiplin, itu malah akan mempersulit hidup. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Nanti Ibu akan mengirimkan kepada ketua kelas tugas untuk dikerjakan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.